Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Jai, hari ini kita akan melaksanakan PJJ pelajaran PKN. Materi tentang hak dan kewajiban. Apa sih itu hak? Apa sih itu kewajiban? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Silakan dibuka buku Bupena halaman 78. Nah, ini tema 2, selalu berhemat energi. Kita mulai. Hak dan kewajiban di masyarakat. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, ini kita garis bawahi atau diberi stabilo. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sejak masih dalam kandungan, seseorang sudah memiliki hak. Hak apa? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Nah, dalam perundang-undangan ada perundang-undangan yang mengatur HAM, hak asasi manusia. Di dalamnya ada peraturan bahwa dilarang mengambil nyawa atau membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa manusia. Nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya kegiatan aborsi atau kasus aborsi itu dilarang dalam undang-undang karena kegiatan tersebut menghilangkan nyawa dan melanggar hak asasi manusia. Itu adalah salah satu hak manusia yang didapat sejak dalam kandungan. Masih banyak yang lain hak selain hak untuk hidup. Ada hak untuk berpendapat, ada hak untuk memperoleh pendidikan, ada hak untuk memperoleh sarana kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu ya. Ada hak untuk mendapat perlindungan dari negara. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Nah, ini. Hak mendapatkan air bersih. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, ini. Setiap orang memiliki hak mendapatkan aliran air yang lancar. Jadi, kalau ada aliran air dari mata air, nah itu tidak boleh dibendung oleh perorangan. Misalnya ada seseorang butuh air untuk kolam ikan. Nah, aliran mata airnya dibendung langsung menuju kolam ikan miliknya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar hak orang lain. Melanggar hak asasi manusia yang lain. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Nah, ini udah umum ya.
hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ini sama. Jadi, kalau ada satu orang punya sawah, terus dia membendung air khusus untuk ke sawahnya sendiri. Nah, itu namanya melanggar hak orang lain. Jadi, harus dibagi rata sistem irigasi sawahnya. Semuanya harus kebagian air. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, ini digaris bawahi atau diberi stabilo. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, sebelum mendapatkan hak-hak berikut, kita harus melaksanakan kewajiban pemanfaatan air. 1. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, ini sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh membuang-buang air. 2. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Kalau tempat penampungan airnya sudah penuh, nah kerannya harus dimatikan. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini tidak membuang limbah ke dalam sumur atau membuang limbah ke dalam mata air. Ini bisa mengakibatkan atau kita melanggar hak orang lain, bisa mendapat tuntutan. Oke, jadi hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara beriringan. Harus serasi antara hak dan kewajiban. Kita lanjut. Halaman 84. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pada pembelajaran 2, kamu telah mengetahui manfaat air untuk membangkitkan listrik. Nah, ada pembangkit listrik tenaga air. Salah satu contohnya di Waduk Jati Luhur, Jawa Barat. Nah, itu ada pembangkit listrik tenaga air. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Paling dasar untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci. Penggunaan listrik harus dihemat. Jadi, biasanya kita memperoleh air itu kan dari dalam sumur. Nah, mengambil air dari dalam sumurnya menggunakan mesin pompa, jet pump. Nah, itu menggunakan energi listrik. Semakin sering menyalakan pompa, semakin sering menyalakan jet pump, maka energi listrik yang kita gunakan semakin banyak. Sebagai contoh, nah ini, menghemat energi listrik. Contohnya, tidak menyalakan lampu saat tidur. Mematikan TV jika sudah tidak ditonton. Mematikan kipas angin jika ruangan sedang kosong. Mematikan AC saat tidak
dihuni atau saat pergi meninggalkan rumah, AC-nya dimatikan. Nah, itu ya kegiatan menghemat listrik. Kenapa sih listrik harus dihemat? Nah, produksi energi listrik di negara kita itu masih kurang. Masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau aliran listrik. Belum mendapat aliran listrik. Kalau di kota-kota ini penggunaan energi listriknya besar, maka pemerintah terus tuh meningkatkan produksi listrik di kota-kota untuk mencukupi listrik di kota. Sedangkan di desa, nah itu tidak mendapatkan perhatian. Kalau kita bisa menghemat listrik, pemerintah merasa sudah cukup produksi listrik di kota, nah pemerintah bisa menggunakan anggaran dana untuk meningkatkan daya listrik di kota ini ke pembangkit listrik di desa. Bisa untuk membuat pembangkit listrik di desa, sehingga lebih banyak lagi desa-desa yang dapat dialiri listrik, seperti itu. Pemerintah tidak hanya fokus di pemenuhan kebutuhan listrik di kota, tapi bisa melihat, bisa mengembangkan produksi energi listrik di desa-desa di pedalaman. Nah, itu ya. Semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik akan meningkat. Hak dan kewajiban harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Nah, salah satu kewajiban kita adalah membayar biaya listrik ke PLN. Jadi ada biayanya. Semakin banyak kita menggunakan energi listrik, semakin besar biaya yang harus dibayar. Kalau sekarang sedang ada subsidi untuk rumah yang menggunakan energi listrik 450 watt. Mulai dari bulan Maret itu sudah gratis. Jadi sudah gratis sekitar 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sudah 6 bulan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk tidak membayar biaya listrik khusus rumah 450 watt. Ini adalah program dampak dari COVID-19. Kita lanjut halaman 90. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan bermotor, nah ini. Setiap orang, setiap rumah biasanya memiliki kendaraan bermotor. Mulai dari sepeda motor, mobil. Nah, kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar minyak premium, pertalite, pertamax. Nah, itu semua adalah bahan bakar minyak. Kalau pesawat pakainya aftur. Kalau truk pakainya solar. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan. Nah, ini ya. Kalau banyak orang yang menggunakan bahan bakar minyak, bisa mengakibatkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar minyak mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Kalau orang-orang boros beli bensin, nah nanti ada orang yang tidak kebagian bensin.
berarti kita telah melanggar hak orang lain. Hak orang lain untuk mendapatkan bahan bakar minyak tidak terpenuhi. Jika bahan bakar minyak langka, banyak kendaraan yang tidak dapat digunakan. Kita akan mengalami kesulitan saat bepergian. Kalau nggak ada bensin, nah bepergian jauh akan sulit. Bisa sih naik kereta, bisa sih naik pesawat, iya benar. Sekarang ada transportasi alternatif yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Tapi kalau tempat tinggalnya atau tempat tujuannya dekat dengan stasiun ataupun bandara. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, supaya dihemat. Pertama, karena bahan bakar minyak itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sudah habis, nah tidak bisa diproduksi dalam waktu singkat untuk membuat atau menciptakan sumber sumber daya minyak bumi itu butuh waktu ratusan tahun. Salah satu cara untuk menghematnya adalah hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh. Nah, ini diusahakan ketika menempuh jarak pendek, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kalau sekarang ke Indomaret, ke Alfamart, udah pakai sepeda motor. Bahkan ada yang pakai mobil. Nah, supaya bisa menghemat dengan berjalan kaki atau bersepeda. Sekarang banyak juga sepeda listrik, ada apa? Skuter, dan banyak lagi ya alat transportasi alternatif yang bisa digunakan dalam jarak pendek. Kalau nggak bisa tetap butuh sepeda motor, ya gunakan sepeda motor yang hemat bahan bakar. Atau menggunakan sepeda motornya tidak digas-gas supaya hemat bahan bakarnya. Tidak memainkan sepeda motor, tidak memainkan gas sepeda motor. Misalnya diem aja sepeda motornya terus dimainin gasnya. Nah, itu termasuk pemborosan bahan bakar minyak. Kita lanjut halaman 100. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Intinya, nah ini. Kita berhak menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah. Akan tetapi, kita juga wajib membayar tagihan listrik setiap bulan. Nah, ini. Hak dan kewajiban. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik juga termasuk kewajiban kita. Kalau mau menikmati energi listrik, kita pasang meteran listrik dulu ke PLN, bayar dulu biaya pemasangan meteran listrik. Setelah kita menggunakan energi listrik, nah kita memiliki kewajiban untuk membayar tagihan listrik setiap bulannya. Biasanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Setiap bulannya kita harus membayar tagihan listrik.
Apabila terlambat, kita akan dikenakan biaya denda. Kita lanjut. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Nah, ini. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Segala sesuatu yang harus diperoleh oleh satu atau seorang individu, satu orang manusia. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan seorang individu. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Kalau tidak, nah akan terjadi suatu ketidakstabilan, suatu kekacauan. Nah, itu ya. Ini misalnya pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Kalau kalau haknya saja yang dipenuhi, kewajibannya tidak, nah maka akan terjadi ketidakseimbangan. Wah, orang-orang cuma mau menikmati energi saja, tidak mau membayar, tidak mau melakukan penghematan. Nah, itu akan mengakibatkan sebuah kekacauan, ketidakseimbangan. Salah satu sumber energi adalah air. Nah, air ini adalah sumber energi yang masih bisa didapatkan secara gratis dari dalam sumur, dari mata air. Nah, setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Nah, ini hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Ini bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi selanjutnya. Air merupakan sumber energi yang banyak, yang jumlahnya di bumi itu tidak akan berkurang, hanya bentuknya atau wujudnya saja yang berubah. Air yang dibutuhkan manusia untuk mandi, minum, dan mencuci adalah air tawar. Nah, ini. Air tawar itu jumlahnya sudah semakin berkurang. Lebih banyak air dalam bentuk air asin ya, air laut. Terus juga ada air yang sudah membeku, air es di gunung es, di kutub. Nah, itu wujud air yang biasanya tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kalau yang dimanfaatkan oleh manusia ada air tanah, air dari dalam sumur, itu yang gratis dan sekarang jumlahnya terus berkurang. Makanya kita harus hemat. Bagaimana dengan air pump? Nah, air pump itu kan air yang sudah melalui proses penjernihan air sungai yang sudah dijernihkan oleh perusahaan daerah air minum untuk bisa digunakan dalam kebutuhan rumah tangga, tapi sudah mengandung kaporit biasanya. Untuk minum, nah
Biasanya orang di perkotaan itu menggunakan air minum kemasan, bisa dalam bentuk galon, ataupun air sumur yang dijernihkan menggunakan alat seperti piurit. Nah, itu sudah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air minum. Maka penggunaan air bersih, nah saat ini benar-benar harus kita hemat. Sebisa mungkin jangan menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman. Untuk menyiram taman itu sebisa mungkin jangan menggunakan air bersih. Atau kalaupun terpaksa supaya dihemat betul-betul untuk menyiramnya. Tidak perlu menyiram sampai berlebihan, sampai terbuang-buang ke selokan, ke jalan yang aspal. Nah, itu sayang apabila menggunakan air bersih. Kita lanjut. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif, nah ini sekarang sedang digalakkan energi alternatif. Energi yang sumbernya tidak berasal dari energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Dari apa? Bisa dari sumber energi angin, sumber energi panas bumi, nah itu geotermal. Ada lagi sumber energi gelombang laut, itu adalah sumber energi alternatif, ataupun yang sering dibahas sumber energi biomasa yang berasal dari sampah ataupun kotoran hewan. Ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran. Kalau kita menggunakan energi batu bara, nah itu kan jelas mencemari udara, menciptakan polusi udara. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. 3. Tidak membuang limbah sembarangan. 4. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Diusahakan tidak menyalakan lampu di siang hari. 5. Mengurangi penggunaan energi, terutama energi listrik. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak-hak berikut. Nah, ini haknya. 1. Memperoleh udara segar. Kalau kita mengurangi penggunaan sumber energi yang menghasilkan polusi, maka kita akan memperoleh udara segar. Tubuh yang sehat. Nah, ini. Lingkungan yang sehat akan membuat tubuh kita sehat. Dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Kalau kita bisa mengkonsumsi air minum yang bersih, yang sehat, yang steril, nah kita akan terhindar dari penyakit. Dapat memanfaatkan sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya tetap terjaga, tidak langsung habis. Nah, maka kita bisa memanfaatkannya terus-menerus. Ketika hak dan kewajiban sudah dilaksanakan dengan seimbang, maka kehidupan akan harmonis. Marilah kita melaksanakan hak dan kewajiban kita. Jangan
Jangan kita hanya mementingkan hak saja, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kita harus benar-benar menghemat energi. Hak-hak yang penting, yang perlu benar-benar kita penuhi, tapi juga tidak boleh berlebihan. Kewajiban seluruhnya dilaksanakan dengan tertib. Sehingga nanti akan tercipta kehidupan yang harmonis. Sekian pembelajaran mengenai hak dan kewajiban. Semoga bisa dipahami. Sekian pembelajaran PKN hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.